Mungkin kita mulai dengan pertanyaan 13 ini terkait Nggih, kondisi sarana dan prasarana pelatihan untuk lembaga di segi Indonesia. Bagaimana nggih. Bu Irma melihat kondisi sarana prasarana pelatihan di lembaga di segi Indonesia? Apakah ada perbaikan atau penambahan untuk kebutuhan akreditasi? Mungkin sejauh dari yang Bu Irma lihat dan amati saja. Nggih, baik, terima kasih. Eh, nggih, terkait dengan sarana prasarana pelatihan yang dimiliki di segi, di segi saat ini, saya rasa sudah cukup, nggih. Karena kalau yang saya pahami, sarana prasarana pelatihan di sini dalam konteks penyediaan apa aktivitas pelatihan jarak jauh begitu. Ya, Jadi dari sisi koneksi dan dari sisi fasilitas maupun media yang digunakan, saya rasa sudah cukup memenuhi kebutuhan dari kegiatan pelatihan yang selama ini dilakukan. Dan saya rasa jarang sekali eh, kondisi di mana mungkin terputus atau apa gitu tidak. Jadi selama ini mulai saya bergabung memberikan apa namanya menjadi salah satu instruktur atau pemateri di sini itu lancar-lancar saja. Jadi itu yang terkait dengan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan. Kemudian juga kalau mungkin modul yang dimaksud juga bagian dari sarana prasarana, saya rasa juga sudah cukup. Artinya ketersediaan modul itu bisa diberikan paling tidak Hamin satu begitu kepada peserta sehingga eh, atau ini ya setelah peserta melakukan pretest ya ya, setelah melakukan pretest sehingga ada ke apa namanya kesiapan di sana bahwa dalam rangka mensupport kegiatan pelatihan ini saya rasa sudah cukup, Nathan. baik. Termasuk kondisi pada saat kita mengadakan pelatihan hibrid di Hotel Savana, menurut Bu Irma Nggih. bagaimana sarana Oh iya, prasarananya iya tadi saya hanya menjelaskan untuk kegiatan pelatihan yang sifatnya online, nggih. online? Untuk yang mungkin offline dulu, ya. Ya, Ya, untuk offline selama ini juga semua sarana prasarana tersedia dengan baik, mulai dari sisi ruangan, kemudian sarana pendukung lainnya seperti LCD, mikrofon, ya, dan sebagainya. Kemudian juga kebutuhan ruangan untuk kegiatan pelatihan itu pun juga saya rasa sudah memadai ya dan layak untuk dilakukan. Selama ini juga tidak ada semacam komplain begitu dari peserta pada saat kegiatan pelatihan. Ya, jadi saya rasa seperti itu untuk yang offline. Kemudian kemarin kita juga sempat pelatihan dengan metode hybrid online dan offline. Jadi ada yang di ruangan dan ada yang melalui media Zoom begitu. Ya, kalau kendala pasti ada kendala, tetapi menurut saya tidak signifikan. Artinya hanya di awal saja untuk mengkondisikan situasi dan suasana antara peserta online dan offline. Tetapi itu tidak mempengaruhi kualitas dari pelatihan itu sendiri. Jadi seperti itu. Artinya sarana prasarana untuk kegiatan hybrid juga sudah memadai. Eh, apa yang kita share di ruangan itu juga bisa ditampilkan di peserta yang ada melalui media Zoom seperti itu. Kemudian interaksi antara dua pihak ya, tiga pihak ya, dengan peserta yang ada di ruangan, dengan peserta yang ada di
Zoom meeting itu juga berjalan selama ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu, Pak. Hmm. Oke, baik Bu Irma. Nah Bu Irma, kalau kita bicara di standar akreditasi itu standar akreditasi yang baru dari Kemenkes kan udah keluar. Itu Iya, kan mensyaratkan lembaga pelatihan itu memiliki prasarana, ada ruang pimpinan yang pertama, kedua ini adalah ruang apa namanya staf atau sekretariat, dan yang ketiga ini adalah ruang pembelajaran. Nah, mengingat bahwa DCG Indonesia ini kan lebih banyak mengadakan kegiatan yang sifatnya online ya Bu Irma ya. iya, Sehingga untuk ruang pembelajaran itu pada saat kita memerlukan ruang pembelajaran yang seperti yang sifatnya offline, seperti kemarin kan DCG bekerja sama dengan hotel, salah satu hotel iya, ya, untuk penyelenggaraan ruang pembelajaran. Sehingga ruang pembelajaran itu menggunakan salah satu ruang meeting yang ada di hotel. Dan iya, ini juga sudah apa namanya dibuktikan adanya MOU. Kemudian kita juga memilih DCG kan juga memilih ruang itu yang jelas ya, ada jalur evakuasinya, kemudian ada aparnya, peralatan-peralatan lain istilahnya terjamin lah. Nah, kalau menurut Ibu Irma nih bagaimana nih? Kalau ruang pembelajaran itu apakah hmm, sebaiknya ada pengembangan ruang pembelajaran di DCG Indonesia yang dibuat secara mungkin yang untuk pembelajaran offline ya, karena kalau kita melihat dari sisi uh, operasional perusahaan kan pembangunan ruang pembelajaran itu tentu membutuhkan investasi yang tidak sedikit ya Bu Irma ya, dan iya, mungkin alokasi untuk investasi biaya itu mungkin akan lebih baik kalau dialokasikan untuk peningkatan kompetensi SDM-nya. Kalau menurut Bu Irma ini bagaimana Bu Irma? Apakah perlu ada penambahan ruang untuk pembelajaran atau cukup kita ini menggunakan ruang pembelajaran yang ada di hotel atau ruang meeting mana yang kita nanti bisa menyesuaikan. Misalkan peserta 40 ya kita pakai ruang yang bisa muat 40, ruang yang bisa muat 20. Menurut Bu Irma kira-kira gimana Bu Irma? iya. Kalau menurut saya terkait dengan penyediaan sarana prasarana khusus ruangan untuk pembelajaran itu em, kalau menurut saya kita sebagai apa namanya organisasi swasta ya itu harus mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi kira-kira posisi kita saat ini itu seperti apa begitu. Kalau kita ngomong ideal, memang satu lembaga penyedia jasa layanan pelatihan BIMTEK dan sebagainya memang kita apa diupayakan untuk bisa menyediakan itu secara eh, istilahnya bisa menyediakan sarana prasarana tersebut. Yang mana itu mungkin apa namanya milik kita sendiri. Tetapi kembali lagi bahwa eh, kita sebagai organisasi swasta itu ada semacam rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, posisi kita sekarang ini ada di mana? Apakah kebutuhan untuk penyediaan sarana prasarana yang memang itu wajib istilahnya disediakan dan itu menjadi bagian dari milik kita sendiri, apakah itu menjadi satu keharusan di persyaratan salah satu persyaratan akreditasi atau bagaimana? Atau kita pastikan eh, apa namanya kedepannya seperti apa gitu. Kalau memang itu menjadi salah satu keharusan, artinya eh, ketika kita memang dihadapkan satu kebutuhan yang wajib untuk bisa menyediakan itu dan itu adalah bagian dari aset kita sendiri ya mau tidak mau kita akan membuat rencana untuk ke sana. Ya, tetapi ketika itu tidak menjadi persyaratan yang wajib pada level tertentu dan penyediaan sarana prasarana untuk pembelajaran ini bisa kita fasilitasi di hotel. Nah, itu juga saya rasa sudah memadai juga, artinya sudah memenuhi
kepentingan dari kebutuhan akreditasi. Sehingga hmm, kalau kedepannya memang itu menjadi bagian yang wajib kita siapkan begitu ya, urgensinya seperti apa ya, mau tidak mau kita harus merencanakan untuk penyediaan itu. Walaupun mungkin yang kita sediakan itu adalah untuk awalnya adalah kebutuhan sarana prasarana tempat pembelajaran yang eh, luasannya atau kapasitasnya tidak untuk banyak orang. Nah, mungkin awalnya seperti itu. Jadi barangkali mungkin DCG punya semacam apa namanya program private begitu yang kurang dari 20 atau 15 orang. Nah, mungkin bisa menyediakan di sana. Tetapi perlu kita pahami juga bahwa eh, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh para pengguna jasa kita. Ya, karena kita di satu sisi memang kita harus memenuhi apa persyaratan yang menjadi syarat wajib kebutuhan akreditasi, tapi di sisi lain juga kita memperhatikan apa sebenarnya keinginan dari customer kita. Nah, kalau istilahnya apa ya? Kita bisa menyediakan satu sarana, prasarana yang memang itu kita rasa sesuai dengan kebutuhan dari customer kita dan itu istilahnya mohon maaf seimbang dengan apa yang didapat oleh customer dari sarana prasarana yang ada, mungkin tidak ada masalah. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu adalah keinginan dari customer itu di tempat seperti hotel begitu. Walaupun mungkin kita hmm, punya sarana prasarana sendiri, ruangan gitu. Tetapi ada aspek lain yang diinginkan oleh customer ya dengan tinggal di atau apa namanya kegiatan dilakukan di hotel. Nah, banyak hal yang memang perlu kita pertimbangkan pada saat kita menentukan apakah kita memang berencana untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara eh, ini ya kita penuhi sendiri dari aset yang dimiliki oleh BCG begitu, tapi tidak eh, istilahnya tidak perlu memberikan beban kepada kita ketika memang eh, karakteristik dari customer kita itu memang tidak ada tuntutan ke sana sehingga mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perencanaan untuk kebutuhan penyediaan ruang pembelajaran itu memang perlu dilakukan ya Ya, dan menjadi apa barangkali mungkin bukan kebutuhan jangka pendek ya ya, Bapak jadi mungkin menengah atau jangka jangka panjang panjang. mungkin Baik, seperti itu Inji. baik Bu Irma matur nuwun untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini mungkin kita bicara tantangan utama nih yang dihadapi lembaga dalam menyiapkan fasilitas atau dokumentasi sarana pelatihan. Menurut Bu Irma, apa nih mungkin yang terlihat oleh Bu Irma? Tantangan utama yang dihadapi apa nih Bu Irma? Iya, tantangan utama yang dihadapi oleh DCG dalam rangka menyiapkan fasilitas atau dokumentasi sarana pelatihan, eh, yang dimaksud di sini itu tantangan utamanya tentunya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dari lembaga ya, Bapak. Jadi bagaimanapun juga bahwa eh, tantangan kita itu sebenarnya dari internal itu adalah sumber daya kita sendiri. Ya, kalau sebenarnya kalau kita mungkin bisa eh, memenuhi atau menyiapkan fasilitas atau dokumentasi sarana pelatihan, ya, selama ini sih saya rasa sudah bisa memenuhi ya, Bapak ya, untuk kebutuhan ini.
Walaupun mungkin saya yakin bahwa DCG akan selalu berusaha untuk meningkatkan. Jadi ada tantangan tersendiri secara internal begitu dalam rangka memberikan kepuasan kepada pengguna layanan kita sehingga walaupun fasilitas dan dokumentasi sarana ini sudah bisa dipenuhi, tetapi saya yakin eh, di setiap apa namanya di setiap program itu pasti ada sesuatu yang relatif baru yang ingin disiapkan oleh pihak DCG. Terus kemudian kalau tantangan dari luar tentunya ya dari lembaga yang setipe. Ya, jadi kadang-kadang mereka juga menawarkan sesuatu yang mungkin mungkin kita tidak miliki ya atau mungkin sama-sama memiliki tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Sehingga mau tidak mau ya kita terus menggali, berinovasi, baik itu meminta feedback dari customer kita maupun melakukan benchmark kepada lembaga-lembaga yang eh, setipe seperti itu. Ya, baik Bu Irma. Ini menarik kalau kita bicara tantangan untuk fasilitas pelatihan ya Bu Irma. Karena Nggih, sebagai lembaga swasta itu kan istilahnya aura persaingannya itu kan sangat sangat kelihatan kental, sekali. Ya, kental. kental, ya. Nah, beberapa trik itu kan mungkin sudah umum ya digunakan. Nggih, Misalkan lembaga itu memberikan fasilitas berupa cashback nih kepada peserta misalnya. Nah, menurut Bu Irma, apakah hal itu kira-kira bisa diadopt atau mungkin harus kita hindari karena di sisi lain ini mungkin juga pemberian cashback itu diyakini oleh beberapa lembaga itu sebagai sebuah sarana atau fasilitas yang akan meningkatkan nilai jual mereka, daya saing mereka. Tetapi di sisi lain ini juga berpotensi menimbulkan apa namanya potensi uh, terutama kalau lembaga itu menerapkan kebijakan anti Burberry system itu menurut Bu Irma itu iya, kira-kira gimana nih Bu Irma? nggih. Ya, Sebenarnya ada apa namanya beberapa strategi mungkin berkaitan dengan itu. Yang pasti bahwa kita sebagai lembaga yang menyediakan jasa pelatihan, sebaiknya mencari bentuk strategi yang lain ya, daripada memberikan cashback. Kalau menurut ya, saya ya, pribadi, ya, ya, apa itu bentuknya? Contoh, umpamanya daftar lebih dari tiga ada potongan. Ini sebenarnya ya, terbuka, transparan. ya, ya. Ya, terbuka atau transparan. Jadi Kalau 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 misalnya daftarnya mhm. 3 orang, biaya sekian, lebih dari tiga biaya lebih murah gitu ya Bu Irma. Nah, iya, Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin juga mungkin bentuknya bisa potongan atau mungkin persentase atau apa. Yang pasti itu transparan. Ya, karena gini, jangan sampai kita itu apa price war ya. Jadi apa perang harga. Itu ya, justru kalau menurut saya artinya gini. Memang diakui maupun tidak. Kalau kita sudah ngomong, kalau kita sudah ngomong persaingan itu eh, apa istilahnya itu alat paling jitu itu memang price war, istilahnya gitu ya. Langsung kita berikan tembak. iya, jadi potongan Cashback. yang luar biasa seperti itu. Tapi justru malah kalau menurut saya ini juga menjadi dua sisi ini ya tombak yang berbeda. Artinya ini bisa jadi bagus tapi juga bisa jadi buruk ke ini apa lembaga Ya, kita. Ya, karena setiap orang itu memiliki persepsinya yang berbeda. Seperti angka 6 itu bisa dilihat sebagai angka 9 yang bagus tapi 6 itu ya rata-rata seperti itu ya, umumnya. Nah, barangkali mungkin bentuk fasilitas yang kita berikan mungkin selain memang ada semacam fasilitas potongan, tapi memang itu transparan di
brosur kita, di media sosial kita, seperti itu. Tetapi ada poin atau ada fasilitas lain yang mungkin tidak diberikan oleh lembaga yang lainnya, seperti itu. Ya, saya rasa apa namanya di Sigi selama ini sudah apa ya semacam mengupayakan memiliki poin plus begitu barangkali tidak hanya sifatnya teoritis tapi langsung praktek walaupun dalam apa waktu yang relatif Ya, pendek. Iya. oke, Bu Irma. Jadi ada banyak strategi ya karena kadang-kadang orang Selain juga pemberian berpikir cashback itu maksudnya Bu Irma. betul karena ada kalanya itu orang bilang begini apa eh kok murah banget nah, nanti kualitasnya nah Ya, ada kalanya orang berpikir begitu juga ya, ya em, memang mungkin di awal itu sangat menarik memang ya, siapa yang tidak tertarik dengan cashback tetapi nah kita mungkin perlu tunjukkan apa poin plus lainnya yang mungkin siap. tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Contoh seperti yang selama ini sudah Sigi lakukan, apa itu masih membuka kesempatan untuk konsultasi, mungkin walaupun di luar jam. Ya, Nah, itu tidak semua lembaga mau loh, Pak, iya, memberikan apa fasilitas itu kepada pengguna layanan. pengguna. Iya. Baik. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang lebih dikedepankan daripada sifatnya hanya sementara, tapi akan memberikan rasa sakit pada lembaga itu sendiri karena terlalu Ya. minim eh, untuk apa namanya eh, biaya operasional yang memang harus disiapkan seperti itu. Baik, Bu Irma, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu, eh, nah ini bagaimana lembaga DCG Indonesia ini mengevaluasi hasil dari strategi akreditasi yang telah dijalankan. Karena kan Hmm, proses, kalau kita bicara akreditasi ya Bu Irma, itu oke, kan pengajuan akreditasi DCG Indonesia itu kan tanggal 31 Desember nih 2024. oke, Kemudian oke, ada revisi-revisi, diminta revisi betul, sampai tanggal 20 Januari itu proses revisinya selesai, pengajuan dinyatakan lengkap. Terus oke, tanggal 25 itu dilakukan penilaian. Dan ya, setelah penilaian keluar itu ada berita acara, kemudian nanti kita juga diberikan kesempatan untuk apa ya menanggapi berita acara itu, kemudian setelah ya, itu baru dikeluarkan SK akreditasi itu tanggal 25 Maret hmm, 2025. Nah, ini di dalam SK akreditasi mungkin sudah saya kirimkan atau belum ya ke Bu Irma ya, bahwa di situ ada nilainya dan ada capaian masing-masing komponennya. Itu kalau menurut Bu Irma bagaimana nih DCG bisa nanti mengevaluasi hasil dari strategi akreditasi yang telah dijalankan? ya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita mengevaluasi hasil dari strategi akreditasi yang sudah ada. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dito bahwa kita ada catatan-catatan di sana. Nah, yang menjadi fokus kita dalam rangka meningkatkan maupun mempertahankan aspek-aspek mana saja yang menjadi indikator utama untuk diperhatikan oleh lembaga. Nah, itu yang menjadi prioritas kita untuk diperbaiki. Nah, sehingga kita tahu bahwa dari hasil evaluasi itu kan sebenarnya kita bisa memotret ya, Pak ya. Memotret dan mengklasifikasikan itu menjadi kelebihan dan kelemahan kita. Ya, mungkin kelebihan kita di aspek apa sih? Mungkin ini contoh. Mungkin di aspek SDM umpamanya. Kelemahan kita di aspek apa umpamanya? Mungkin di aspek sarana prasarana. Ini umpamanya seperti itu. Nah, mau tidak mau berarti ke depan eh, dari sekian nilai yang ada, mana yang paling minim nilainya? Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita untuk ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk nilai-nilai yang sudah optimal,
Katakanlah nilai 4 umpamanya seperti dari skala 1 sampai 4 umpamanya. Kita sudah dapat nilai 4. Nah, ini gimana mempertahankan supaya ini tetap ada nilai 4? Karena biasanya kalau kita mempersiapkan dokumen akreditasi itu kan sebenarnya kita sudah bisa berhitung sendiri ya. Selama memang kita fair dengan diri kita. Ya, fair dengan diri kita dan kita tahu clue-clue yang menjadi poin-poin penilaian apa namanya setiap indikator yang ditetapkan. Nah, jadi seperti itu sehingga ketika ada nilai yang kurang optimal dari yang kita miliki, maka itulah yang menjadi rencana tindak kita untuk ke depannya. Tapi perlu kita pahami bahwa setiap level akreditasi pasti ada poin-poin tertentu yang harus dipenuhi. Jika kita masih pada akreditasi dasar atau kita dalam posisi akreditasi madya, ingin meningkatkan diri menjadi akreditasi utama, katakanlah begitu. Nah, apa-apa yang mungkin belum kita miliki, eh, nah itu yang menjadi prioritas kita untuk kita tingkatkan. Tetapi semuanya kembali kepada sumber daya yang kita miliki. Selama memang kita ada kesiapan dan kemampuan untuk menyediakan eh, persyaratan syarat utama dari pemenuhan indikator akreditasi pada level tertentu, saya rasa itu menjadi pertimbangan prioritas dari lembaga. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, Bu Irma, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada indikator alat atau alat ukur yang sebaiknya digunakan dalam mengevaluasi hasil dari strategi akreditasi tadi? Saya kira indikator atau alat ukur yang digunakan kita kembali kepada indikator dari akreditasi itu sendiri. Oke. Karena kalau kita memiliki indikator sendiri, khawatirnya itu tidak inline dengan yang disyaratkan oleh lembaga akreditasi. Jadi katakanlah umpamanya ada satu poin eh, nilai kita itu katakanlah sudah bagus. Seperti katakanlah kalau kita ambil angka seperti 2,9. Ini kan sebenarnya bukan nilai 2, tapi 3 juga belum. Jadi istilahnya bagus tapi tidak gemuk, istilahnya begitu. Nah, nah justru pada indikator-indikator itulah yang yang menjadi perhatian kita. Jadi saya rasa kita lebih baik tetap menggunakan alat ukur yang sudah ada karena kalau kalau kita membuat sendiri itu justru malah akan memberatkan kita dan dan belum tentu itu juga inline sesuai dengan kebutuhan dari eh, persyaratan akreditasi. Atau mungkin Bapak, kita perlu melakukan benchmark juga. Artinya begini, setiap asesor itu pasti juga berbeda-beda. Ya, betul, Iya, Bu Irma. begitu. Beda Jadi selera, ada beda ini. betul ya. Jadi Persepsi, beda betul standarnya. sekali. Ya. Jadi asesor itu kadang-kadang ketika dia asesor satu katakanlah memberikan nilai 2,6, asesor 2 bisa jadi memberikan nilai 3,1. Nah, ini kan rentangnya juga cukup lumayan ini. Iya. Nah, ini yang perlu kita pelajari di sana. Jadi pada titik-titik atau apa pada poin-poin aspek-aspek krusial seperti inilah yang menjadi perhatian kita juga. Ya, tapi ketika ketika nilainya sama mungkin nggak ada masalah buat kita. Tapi ketika ada gap antara asesor 1 dan 2, ini gapnya terlalu signifikan atau mungkin cukup cukup mencuri perhatian kita. Nah, itu yang mungkin kita perlu waspada. Seperti itu, Pak. Ya, baik, Bu Irma. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana Bu Irma menyarankan hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan strategi akreditasi? Iya, jadi seperti tadi sempat saya singgung bahwa hasil evaluasi ini sebagai bahan untuk rencana tindak kita, ya, yang kita tambahkan di strategi akreditasi kita, sesuai dengan target level akreditasi yang ingin kita sasar, seperti itu. Ngaten mungkin. Baik, Bu Irma, matur nuwun.
Pertanyaan berikutnya, apakah Bu Irma melihat bahwa DCG ini melakukan refleksi atau pembelajaran dari proses akreditasi sebelumnya, baik mungkin akreditasi dari program pelatihannya ataupun akreditasi lembaganya? Iya. Saya rasa DCG eh, selalu melakukan refleksi ya dari apa yang dari setiap proses yang dilakukan, baik itu dilihat dari apa aspek kelembagaan maupun dari aspek program pelatihannya. Karena eh, kalau kita lihat ya sebelum akreditasi pun DCG ini sudah ada satu pola pre dan post test. Ini adalah sebenarnya bagian dari refleksi. Ya ini salah satu contoh Ya, yang ya Bu Irma. menonjol Yang istilahnya, kelihatan, ya, yang ya, kelihatan oke, siapapun bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari refleksi dari sana kita bisa lihat sejauh mana program pelatihan ini berjalan dan tingkat keberhasilan setelah pelatihan ini dilakukan. Jadi seperti itu. Saya rasa eh, refleksi ini pasti dilakukan. oke. Siap, baik Bu Irma. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Irma melihat ada kegiatan rutin seperti rapat evaluasi, audit internal atau survei kepuasan yang dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan di DCG? Kalau untuk kegiatan rutin seperti rapat evaluasi, saya rasa iya. Kalau audit internal saya masih belum tahu begitu informasinya, ya. Untuk survei kepuasan saya rasa juga sudah, nggih. Jadi mungkin yang saya belum pernah lihat itu kegiatan Ya, audit internal. Bisa oh, jadi sudah sudah ada, cuman saya yang tidak ada, tahu oke. begitu. Ya, saya yang tidak tahu. Oke, Sehingga eh, tujuan untuk perbaikan berkelanjutan di lembaga, saya rasa upaya itu sudah dilakukan. siap, baik Bu Irma. Pertanyaan terakhir, mungkin bagaimana Bu Irma menyarankan strategi perbaikan itu bisa disusun dan ditindaklanjuti setelah ditemukan kelemahan atau kekurangan? Apakah kita buat skala prioritas untuk penyusunan tindak lanjutnya atau memang semuanya itu nanti kelemahan kekurangannya harus dilakukan perbaikan atau bagaimana nih menurut Bu Irma strateginya? Ya, strateginya saya rasa begini. Di awal strategi pada saat penyusunan dokumen akreditasi itu lembaga kan sudah membuat SWOT analisis. Nah, saya yakin bahwa SWOT analisis itu sekarang sudah berubah. Oh iya, oke. Nah, itu mungkin yang menjadi poinnya di sana. Sehingga perlu dilakukan review kembali terhadap posisi Hmm. eh, apa namanya matriks SWOT analisisnya sehingga kita jadi tahu posisi kita ini sekarang ada di mana. Jadi SWOT Karena sebelum eh, pengajuan akreditasi dengan SWOT sesudah menerima sertifikat akreditasi ya Bu Irma, sesudah J, jadi muncul itu berita acara. betul muncul berita acara dan rekomendasi-rekomendasi yang Ya, diberikan setelah rekomendasi. dan upaya yang sudah dilakukan. Nah, jadi begitu. Jadi Pasti diperbarui, ada pergeseran. Ya. ya, disusun ulang Hmm. matriksnya, J. evas-evasnya. Oke, Fase-fasenya betul. iya, iya. J. Baik Bu Irma, ini mungkin sedikit mereview ada beberapa pertanyaan mungkin yang kemarin suaranya kurang terlihat, apa kurang terdengar jelas nih Bu Irma. Terkait em, oh ya, sepertinya kalau yang ini Bu Irma melihatnya gimana nih, terkait pelatihan basic Indonesia dilaksanakan dan dimonitor dari segi mutu, efektivitas dan kepuasan peserta. Apakah pelaksanaan dan monitoring segi mutu, efektivitas, kepuasan peserta pelatihan itu juga melibatkan narasumber atau cukup dari penyelenggara saja? Menurut Bu Irma bagaimana? Em, Iya, jadi kalau selama ini yang sudah dilakukan itu kan dari lembaga, nggih. B. Dari lembaga,
bahwa kegiatan pelatihan itu yang sudah dilaksanakan itu telah dimonitor baik dari sisi mutu, efektivitas, dan tingkat kepuasan. Selama ini memang kalau kalau lembaga memang sudah melakukan itu, tetapi mungkin ada baiknya juga melibatkan instruktur begitu untuk melakukan penilaian juga. Nah, bentuknya bisa macam-macam, ya tidak harus yang apa istilahnya kompleks begitu, tapi paling tidak dari lembaga juga ada bahan semacam kayak feedback yang diberikan oleh instruktur pasca kegiatan pelatihan yang dilakukan. Ya, seperti itu. Ya, baik. Terus, J, terus barangkali mungkin juga eh, perlu apa namanya membuat semacam matriks juga begitu atas kegiatan yang sudah pernah dilakukan. Jadi eh, salah satu salah satu indikator ya memang ini tidak mutlak ya, tapi salah satu indikator yang menjadi bukti efektivitas dan kepuasan itu kan juga jumlah peserta. Ya, nah barangkali mungkin kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap di setiap pelatihan untuk jumlah peserta. Ya, apakah terlalu pendek ininya promosinya, nah kayak gitu. Ya, mana-mana yang biasanya itu disukai, topik-topik mana dan sebagainya. Nah, itu itu harus terus dilakukan. Jadi tidak hanya aspek pelaksanaan dari pelatihan, tetapi juga eh, dari aspek kuantitas peserta. Oke. Oke. Nah, baik Bu Irma. Ini saya ingin bertanya nih ke Bu Irma terkait kepuasan ya. Kepuasan itu kan sebetulnya DZG itu kan sudah secara rutin mengadakan evaluasi berupa survei kepuasan pelanggan ya. User ya, Survei pelanggan. kepuasan untuk survei itu kan kita berikan dalam bentuk Google Form, kita berikan kepada masing-masing peserta, baik itu setelah mengikuti pelatihan maupun kita lakukan secara berkala, misalkan 1 tahun sekali gitu kan. Ya, Nah, ya. kemarin itu ada saran dari asesor agar survei kepuasan itu juga dilakukan kepada lembaga yang mengirim pelatihan. Nah, Tuh, ini kan kita ya. agak agak kesulitan Ping, ya Bu Irma. ya. Maksudnya kalau kita ngirim ke lembaga yang mengikuti pelatihan itu gimana caranya? Apakah kita melalui surat resmi, tapi ditujukannya kepada siapa? Tapi kan kadang nanti prosesnya tuh lama ya dibanding dengan user langsung gitu loh. Jadi Ya, kalau menurut Bu Irma tuh gimana ya? iya. Memang kadang kita memang perlu melakukan itu. Artinya asesor melihatnya itu user itu ada dua macam. Ya, Yang pertama adalah peserta, ya. yang kedua adalah lembaga yang mengirimkan. Hmm, Eh, Lembaga pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Kenapa dia mengirimkan peserta untuk mengirimkan personelnya untuk menjadi peserta. ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya aktivitas evaluasi efektivitas pelatihan itu dilakukan 3 bulan pasca Hmm, mengikuti pelatihan. Ini biasanya idealnya begitu. ya. Ya, ini minimal ya 3 bulan itu minimal sehingga asesor menyarankan untuk kita mengirimkan ke apa apa istilahnya survei kuesioner begitu Hmm, kepada lembaga eh, yang mengirimkan. Nah, barangkali mungkin di salah satu poin ketika Bapak menerima pendaftaran peserta, ya. itu ada satu poin yang memberikan informasi di sana. eh,
bahwa pelatihan ini itu atas inisiatif sendiri Hmm. atau memang dikirim lembaga atau bagaimana. Nah, paling tidak dari sana itu mewakili. Ya, khawatirnya begini, khawatirnya ketika dia inisiatif sendiri, tentunya inilah ya, lembaga tidak tahu bahwa si Ya, A si B ini mengirimkan karena pasti sumber daya yang digunakan adalah sumber daya pribadi. betul. Nah, lembaga ini punya kepentingannya karena dia menggunakan sumber daya lembaga. Ya, Sehingga pasti akan ada evaluasi pasca pelatihan itu dilakukan. Apakah sesuai dengan harapan ya. lembaga apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, dari sinilah kita punya satu metodologi yang jelas bahwa dasar kita menentukan eh, apa populasi lembaga atau sampel lembaga itu didasarkan pada informasi yang sudah kita share Dari sebelumnya isian itu pendaftaran ini tadi ya. dari isian pendaftaran. Nah, sehingga ketika dia mengklik bahwa ini mewakili lembaga bukan mewakili pribadi, maka Ya. itu akan menjadi catatan buat kita yang nantinya ke depannya akan kita kirimkan. Oh, Sehingga make sense. ya. Artinya lembaga pasti akan merespon Ya. begitu. Karena dia juga punya kepentingan. Iya, baik, Bu. Ya. Ya. Nah, bagaimana polanya, mekanismenya? Ya, karena memang itu lembaga, ya kita akan mengirimkan link istilahnya kepada incasnya, biasanya ya bagian personalia atau PIC-nya, HRD, PIC-nya. personalnya, ya. Nah, seperti itu untuk bisa Yang mewakili. eh, betul mewakili untuk pengisian kuesioner kita. Oh, iya. Tidak Baik. harus banyak, tidak apa-apa. Yang penting ketika kita ditanya oleh asesor, loh, apa yang melatar belakangi pemilihan ini ke sini dan sebagainya, Hmm. kita bisa tunjukkan. Karena nanti pasti asesor akan meruntut, Iya, kok perusahaan ini, kok rumah sakit ini, kok klinik ini, ya. Jadi iya, seperti itu. baik, baik. Ya. Siap, Bu Irma. Oke. Matur nuwun Bu Irma untuk waktunya. Sami-sami ya, Pak. Kita ini terus terang besok Kamis kan kita ngejadwalin audit Bu Irma ya, audit apa G, namanya? CKN. Ya, prod JKN ya kan. G. Tapi seperti yang Bu Irma sampaikan itu tadi, jumlah pesertanya itu kita terus terang masih di bawah target penentuan. Ini kalau saya boleh cerita nih Bu Irma, kita nih sekarang ada hambatan di dalam promosi. Hmm, Jadi promosi kita kan kebanyakan menggunakan WA broadcast. ya, Karena kalau melalui email itu, email juga Google itu sudah menerapkan sistem anti spam ya. Jadi kita nggak bisa ngirim email banyak-banyak karena diblokir. Apa, hmm, berpotensi diblokir emailnya gitu. Nah, terus BI itu merupakan metode yang kita anggap paling disukai karena setiap kita ngadain pelatihan kan ada evaluasi tuh peserta ingin dapat informasi selanjutnya melalui apa, mereka kebanyakan isinya ya. WA gitu kan. Nah, tapi nomor WA kita itu beberapa kali kena blokir Bu Irma. Karena Jadi terlalu banyak iya, terlalu bertransaksi. banyak. Iya, terlalu banyak mengirim pesan lah, atau mungkin ada yang mereport lah. Dan untuk buka blokir itu perlu waktu. Dan itu kan kita khawatirnya kalau kena blokir permanen, akhirnya kita pakai nomor WA yang baru. Nomor WA yang baru pun juga seperti gitu. Jadi polanya tuh kayak berulang. Makanya ini sedikit menghambat. Nah, kita bilang sedikit menghambat. Dan kita ini sebenarnya ya masih mencari cara ya, bagaimana sih caranya biar penyampaian pesan itu bisa terdeliver sesuai keinginan peserta melalui WA, tapi juga sekaligus kita tidak menyalahi standar anti spamnya WA kayak gitu. Bu Irma. Karena terus terang ini hal yang baru juga di WA. Dulu tidak ada Iya, penerapan iya. sistem seperti ini gitu. Betul, betul. Iya, karena dianggap WA itu media paling cepat menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Ya, Iya, makanya kenapa setiap orang sekarang menggunakan fasilitas WA untuk kebutuhan bisnis, istilahnya begitu. ya, Ya, oke. makanya WA sendiri sekarang juga membagi menjadi ini bisnis dan non bisnis kan begitu. Oke. Nah, itu kalau kita WA bisnis itu langsung cepet ke blokirnya. Iya, Akhirnya kalau pakai WA biasa itu masih agak-agak
Agak-agak toleran dia. Iya, Tapi iya. begitu ini, kadang blokirnya tuh gini Bu Irma, dikonekkan ke komputer tuh nggak mau. Iya, iya, Nah, betul, terus betul. nanti begitu kita ngirim ke nomor yang nggak dikenal tuh langsung dia nggak mau juga gitu loh. Waduh, Iya. susah ini. Kita padahal sudah menggunakan banyak fasilitas media sosial lain ya, Pak ya. Sudah Bu Irma, meskipun kita pakai Instagram atau apa, itu orang itu lebih suka. WA, Ah, betul. oke. Ya, ini masih tantangan yang kita masih pikirkan juga ini Bu Irma. Nggih, nggih, Mungkin kalau nggih. gitu mungkin perlu waktu promosi yang sedikit lebih lama ya Bu Irma kalau seperti itu. Ya, Artinya mungkin kalau sebelumnya seminggu H-7 itu udah cukup, mungkin sekarang harus H-10 atau H-14 kayak gitu ya. betul. Karena Atau mungkin, iya, atau mungkin kan biasanya kan kita ada, katakanlah ada jadwal begitu, ada jadwal eh, pelatihan tanggal-tanggal berapa, ya, berapa dan sebagainya itu sehingga mungkin nanti bisa disesuaikan ketika memang sudah memenuhi istilahnya begitu. Kalau ini Pak, apa kita ada MOU enggak Pak dengan rumah sakit kalau MOU itu terkait apa nih Bu Irma? Karena biasanya MOU itu lebih ke pelatihan? arah mereka kalau mereka ada request in-house training gitu misalkan, itu baru ada MOU. Oh ya, nah maksud saya kalau umpamanya kadang-kadang mau eh, hmm, tadi kan sudah disinggung Pak Dito juga ya terkait Hmm. pengiriman email ya, Iya. pengiriman email Hmm. ya. Jadi apa namanya eh apa ya istilahnya? Saya rasa kalau kalau email itu kayaknya lebih ini ya sedikit lebih safe dibandingkan WA kayaknya. Ya, kalau pengiriman email tuh biasanya kita tuh kirim sertifikat melalui email Bu Irma. Jadi Oh, sertifikat gitu. melalui email. Cuman kalau itu sih belum keblokir Bu Irma, karena kita Ya. pakai aplikasi yang apa ya namanya ya, yang disuntikkan gitu loh di dalam di apa semacam add-ons resmi lah, semacam add-ons Oh, resmi yang digunakan dalam pengiriman email Google sehingga pada saat peserta alurnya itu kita buat otomatis. Begitu peserta sudah menyelesaikan post test, data mereka masuk, terus kita buat di dalam form, kita validasi, kita enter, itu langsung mereka dapat kiriman email dengan template yang sudah kita siapkan. Nah, mungkin nanti kita pikir undangan untuk acara selanjutnya kita injek ke situ aja mungkin ya Bu Irma ya. iya, kalau menurut saya gitu. Atau mungkin ini punya daftar seperti kalau makanan gitu kan, seperti restoran itu kan punya menu, nggih. Ya, Daftar menu. Nah, sepertinya kita harus punya daftar menu itu. daftar menu, daftar topik gitu Topik, kan. iya, Ya, daftar topik begitu. Mungkin tidak perlu disebutkan tanggalnya dan sebagainya. hmm, Jadi topik apa-apa saja sehingga ini barengan begitu masuknya. ya, ya. Ya, dengan itu. Sehingga mereka bisa eh apa namanya? Paling tidak itu pengingat loh. Pasti itu akan dibuka. Ini isinya apa ae kan gitu. Ya, Ya, ya. tidak hanya sertifikat tapi isinya apa? Oh, siap, siap, siap. Ya, info-info ini kegiatan yang akan datang. Betul. Seperti itu. Nah, ini Topik. mungkin anu Pak apa namanya? Saya di asosiasi IAPI itu Ya. ini saya bisa ngelihat ada pelatihan apa saja dalam 1 tahun itu temanya Hmm. yang ingin saya ikuti. Oh, kalender. Iya, jadi ada kalender Ya. seperti itu. Kita Iya, juga sudah membuat itu di website juga. Tapi ya itu tadi Bu Irma, kembali kepada behavior. Kadang itu jangankan ini ya WA. Kadang kita pasang status itu terus nanti baru ada yang daftar. Kok saya nggak dikirim ini loh, loh sudah dikirim tanggal sekian, jadi terlewat. Di WA tapi nggak dibaca gitu loh Bu Irma. eh, Kadang gitu.
Kalau melalui grup WA itu masih aman, tapi kadang mereka udah dimasukin grup, dikasih info juga nggak baca juga gitu. Tetap mereka itu mintanya di Japri kadang gitu. Di Japri pun kadang juga ada yang terlewat. Udahlah begitu Bu Irma. Mungkin Iya, nanti tantangannya harus kita explore. Tapi tadi masukan-masukan dari Bu Irma nanti bisa kita apa namanya adopsi, kita aplikasikan, kita coba untuk mengatasi ini. Nah, ini mungkin nanti kita lihat Bu Irma kan kita jadwalkan hari Kamis ya, 24 ya Bu iya, Irma ya. iya. Bu Irma kira-kira perlu waktu kapan untuk kita konfirmasi jumlah peserta karena sudah ada pendaftar sih sudah, cuman mungkin jumlahnya belum terlalu signifikan gitu. Mungkin Bu Irma perlu waktu tanggal berapa untuk konfirmasi. Kalau saya sebenarnya saya pribadi orangnya tidak terlalu ini ya, apa terkait dengan Oke, jumlah peserta. oke, Cuman kan karena ini juga ada kaitannya dengan tadi itu, ya, itu salah satu yang mungkin juga perlu dipertimbangkan seperti itu oke. sih. Iya, saya Hmm. kalau saya sih sebenarnya enggak ini enggak terlalu. Ya mungkin hari Paling tidak Selasa mungkin umpamanya kita ya, ya 10 gitu atau ya. ya itu sebenarnya sudah oke sih. Oke. Kita Iya, biasanya juga pakai standar itu sih Bu Irma, begitu udah 10 kita iya, langsung confirm gitu kan. iya, 10 orang gitu. Cuman ada kemarin tuh ada permintaan juga dari beberapa orang pendaftar tuh diadakan lagi nggak di bulan Mei gitu. Nah, jadi mungkin mungkin timingnya hmm, terkait pemilihan timing mungkin ada yang request Mei ya. Mungkin nanti kita lihat ya Bu Irma perkembangannya di hari iya, Selasa. Kalau misalkan ternyata signifikan ya kita adakan di April dan juga mungkin Mei, tapi kalau enggak ya mungkin nanti kita pending ke bulan Mei gitu ya Bu Irma ya. iya. Oke. Nah ini terkait tadi ada strategi apa tadi fasilitas pelatihan juga seperti Bu Irma sampaikan ini kan sebenarnya DCG juga sudah pakai strategi ada early bird Bu Irma. Hmm, Ada early bird pendaftaran, ada reguler, terus ada misalnya regulernya single berapa, kalau double berapa, yang otomatis semakin banyak kan semakin murah iya, gitu. Tapi iya. ini strategi ini tidak diperbolehkan oleh Kemenkes. Oh, Jadi nggak boleh ada promo-promo kayak gitu, nggak boleh ada promo early bird, nggak boleh ada promo-promo. Yang boleh itu cuman soalnya memang khawatirnya mengurangi kualitas, Pak. Kalau kementerian itu kan, makanya kenapa tadi saya berbicara hmm, gitu. Ya, kadang-kadang, oh iya, ini untuk perbandingan ya, Pak ya. ya, Akatirta itu, Pak ya, Akatirta. Itu pelatihan 2 hari itu ya, di atas 5, Pak. kira-kira apa? 5 juta 2 hari satu full, orang. Iya, 2 hari full tadi satu dari jam 8 sampai jam eh jam 9 ya, sampai jam habis asar. Jam oh 15.30 itu, apa 16, habisnya iya nanti jam 16. segitu, iya. Itu itu minimal 5, Pak. 5 juta per orang. Iya Bu, Simli School tuh juga saya lihat juga segitu. Malam Iya, enggak, Simli School tuh 2 hari itu sekitar 2,5 per orang. itu. Saya sampai, wah, gini tuh loh ya banyak, Pak. Kalau Akatirta itu kan asosiasi untuk perusahaan Iya, PDAM ya, iya, air iya, minum, iya, air iya. minum ya. Jadi yang ikut ya PDAM PDAM itu Apa pegawainya PDAM kan PDAM PDAM. sumber dayanya dari anggarannya PDAM ya Bu. Oke, dari Nah anggarannya ini anggarannya PDAM. anggaran kesehatan kemarin ada berita anggaran kesehatan dipotong buat makan gratis. Kan kesehatan juga, Pak. Nah itu juga lah Bu Irma. Ya saya itu kadang mikir juga gini, apa perlu kita bikin yang premium seperti itu ya, premium Kayaknya yang gitu, Pak. Iya. artinya Karena gini, mm, kadang-kadang itu positioning ya ada, terkait positioning ya Bu betul, Irma. betul. Kadang-kadang itu orang itu Blue malah Ocean mahal. mm, Mahal itu malah banyak yang daftar ya, Pak. Saya dibanding juga ya, heran. Dibandingkan, mohon maaf ya, saya ada temen itu yang lembaga pendidikan juga itu yang kalau menurut saya itu harusnya nggak segitu gitu loh. Blue Iya. Ocean apa yang 300 600 Eh kalau kita kan tarifnya paling sekitar segitu saya. itu masih bagus, Pak. Saya itu ada temen Ya. itu hanya cuma 150 gitu, Pak. Oh, 50.000 mungkin juga. 150, 150. Oh, Tapi 150. memang ya hanya
ini Ya, aja sih, kulitnya aja, permukaan aja, kulit iya. ya, Jadi nggak pengantarnya. ada workshop, nggak, padahal nggak ada kertas Kalau kerja, ini nggak kan ada ada apa-apa. penugasan, ada Nah, ini. itu nggak ada, nggak ada. Nah, barangkali mungkin, mungkin itu. Terus, apa? Nah, mungkin juga ini yang yang premium itu mungkin perlu dicoba, Pak. Iya. Perlu dicoba. Makanya kemarin itu kita mikir gini Bu Irma, untung kita ini punya dua lembaga. Jadi yang satu sudah terakreditasi, yang namanya DZG Indonesia, yang satu lagi Diklat Kesehatan. Hmm, Karena itu tadi, ternyata sekarang nggak boleh ada promo-promoan. Akhirnya kita tuh mikir kemarin ya, gini, berarti kalau yang promo, kalau pakai yang belum terakreditasi kan nggak masalah, orang nggak diatur iya, sama iya, Kemenkes gitu loh. betul, betul. Nah, akhirnya kita tuh kemarin sempat mikirnya gitu. Jadi ada strategi marketingnya untuk apa namanya numpang nama lah atau apa Iya, gitu. iya, masalahnya anu Pak, kalau sudah ngomong profesi itu Mm. nggak boleh murahan. Nah, Nah itu loh Pak. Kalau di IAPI, IAI itu paling murah Pak, 700 Pak, 750. Iya, saya itu 40 SKP Pak. Setiap oh tahun itu 40 bukan SKP. SKP Bu Iya, Irma. 40 SKP setiap tahun. Itu kalau 750 itu sekitar 2 sampai 3 SKP. Oh 752 sampai 3 SKP. Betul. Oh, sama 750 Bu itu. Irma. Kemarin kalau yang kita buat itu juga seperti itu. Jadi model bundling. Bundling misalkan itu tiga pertemuan tapi durasi 2 jam gitu Bu Irma. Itu Oh, waktu kita daftarkan di SKP-nya dapatnya ya sekitar 2 sampai 3 SKP. Kalau yang Bu ya. Irma kan kemarin kayak kita risk based audit ya, yang dua Iya. pertemuan kan. Nah, itu kan bundling kan. Itu kan juga harganya sekitar segitu sih Bu Irma 650 karena kita kan ambil rata-rata per Oh, hari. ini 1 hari, Pak. Oh, Kalau 1 hari. kalau di tempat Satu hari saya full ini mungkin Bu Irma. itu Bukan jam 9 anu, sampai jam 12 mulai jam 9, sampai jam. mulai jam 9 sampai jam 2. Oh, Ya, ya, ya. itu 750 2 sampai 3 SKP. Oh, tanpa ini Bu Irma, tanpa istirahat siang atau Tanpa sudah? istirahat siang. Ya, Oh, istirahatnya gini, tergantung ininya, narasumbernya saya narasumbernya, sholat aja betul. 30 menit misalnya gitu ya. Enggak 15, Pak. Oh, 15. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Iya. Nah, terkait SKP ini juga sekarang kondisinya penuh tantangan lagi, Bu Irma. Jadi Oh iya, kalau kita SKP, pengajuan SKP dulu, kita kan iya, ngirim TOR nih, TOR iya, dikirim, terus nanti diperiksa, SKP turun dari Kemenkes. iya, SKP iya. itu dulu sama Bu Irma, bidan, dokter, perawat, semua Hmm. itu penilaian sama, misalnya 2 SKP, 2 SKP semua. Sekarang enggak, penilaian dilakukan oleh lintas sektor. Jadi kolegium perawat nilai, kolegium bidan, Oh. perkumpulan bidan yang menilai, perkumpulan perawat yang menilai. Jadi nanti perolehannya bisa beda. Nah, mungkin bidan Hmm. dapat 1 SKP, perawat 2 Hmm. SKP, dokter 0 SKP itu bisa gitu loh. Ah. Wah, ini saya jadi tambah ini lagi. Ya, inilah tantangannya. Ternyata baru baru tahu kondisinya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Bu Irma matur nuwun sangat untuk wawancara Sami-sami. dan sharingnya. Terima kasih. Nanti kontak kita lanjut melalui WA. Nggih, Matur nuwun. nggih ya, Pak. Assalamualaikum Bu Sami-sami. Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin lift ya, Pak. Oke.